Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh anak-anak TKB. Hari ini, Miss Novi akan mengajarkan kepada anak-anak yaitu tema sosial emosional kita, yaitu bersosialisasi. Apa itu sosialisasi, Miss? Bersosialisasi itu anak-anak, yaitu sikap atau cara anak-anak dalam bertingkah laku, seperti cara anak-anak bergaul, bertutur kata, baik ketika berada di rumah maupun di luar rumah. Di sini, Miss Novi akan menjelaskan kepada anak-anak sikap yang perlu anak-anak lakukan ketika orang tua atau orang yang lebih tua berbicara kepada anak-anak. Sikap yang pertama yang perlu anak-anak perhatikan yaitu mendengarkan dengan baik dengan menggunakan kedua telinga. Ketika orang tua atau orang yang lebih tua berbicara kepada anak-anak, anak-anak tidak boleh menutup telinga. Itu hal yang tidak baik atau sikap yang tidak baik. Yang kedua yaitu menggunakan handset. Itu juga tidak boleh. Jangan sibuk mendengarkan musik ketika orang tua atau orang yang lebih tua berbicara kepada anak-anak. Sikap yang kedua yang perlu anak-anak perhatikan ketika orang yang lebih tua atau orang tua berbicara kepada anak-anak yaitu melihat, melihat dengan mata. Jangan anak-anak sibuk dengan mainan anak-anak, sibuk dengan handphone kalian atau gadget kalian. Itu tidak boleh anak-anak ya, dan itu tidak baik untuk pertumbuhan anak-anak. Sikap yang ketiga yang perlu kita lakukan ketika anak-anak atau ketika orang tua berbicara kepada anak-anak, sikap yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu sopan santun ya. Anak-anak belajar ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, yang lebih tua dari usia kalian, anak-anak harus belajar untuk sopan santun ya. Dengan apa, Miss? Memberi salam, terus bertegur sapa. Mungkin itu anak-anak bertemu dengan tante, teman di luar rumah maupun di rumah, anak-anak harus bisa bertegur sapa. Mungkin kata-katanya hai, lagi apa, selamat pagi. Itu salah satu sikap sopan santun. Sikap yang keempat yang perlu anak-anak lakukan yaitu anak-anak harus belajar ketika anak-anak berada di rumah maupun di lingkungan rumah atau dimanapun anak-anak berada, anak-anak harus belajar untuk memberi atau berbagi. Seperti apa, Miss? Mungkin anak-anak memiliki pakaian yang mungkin anak-anak tidak mau pakai lagi atau sudah tidak muat. Baju tersebut atau pakaian tersebut bisa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Atau mainan, mungkin mainan tersebut anak-anak sudah tidak pakai lagi, mungkin sudah bosan. Daripada dibuang, lebih baik diberikan kepada anak-anak yang belum memiliki mainan. Contoh yang ketiga yaitu berbagi makanan. Sikap yang kelima yang perlu anak-anak lakukan ketika anak-anak berada di luar rumah atau di lingkungan rumah, anak-anak harus bisa bekerja sama. Dalam hal apa, Miss? Mungkin anak-anak bisa bekerja sama ketika ada gotong royong membersihkan lingkungan. Ayo anak-anak juga harus ikut ya. Itu adalah salah satu bersosialisasi, mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita, peduli dengan lingkungan sekitar kita dengan cara apa? Bergotong royong bersama dengan masyarakat yang ada di halaman atau di lingkungan rumah kita. Contoh yang kedua yaitu kalau di rumah bagaimana, Miss? Kalau di rumah kita harus bisa bekerja sama dengan papa mama, kakak, abang. Dengan cara apa? Ya mungkin ketika papa mama lagi membersihkan rumah, anak-anak juga harus ikut turut membantu. Mungkin ngelap atau nyapu. Apa yang bisa anak-anak lakukan ya? Dan yang ketiga yaitu ketika anak-anak berada di sekolah. Maaf ya anak-anak, ini salah ya. Ini maksudnya di sekolah. Di sekolah. Kalau di sekolah, anak-anak juga belajar untuk
bergotong royong, yaitu membersihkan ruangan kelas, halaman sekolah, ya. Itu adalah contoh-contoh sikap kerjasama baik di rumah maupun di lingkungan rumah atau ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah. Sikap yang keenam yang bisa anak-anak lakukan yaitu ketika anak-anak berada di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, anak-anak harus bisa belajar menghargai. Karena apa, Miss? Karena di Indonesia ini anak-anak, kita memiliki banyak agama. Agama kita itu ada 6, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di Indonesia ada 6 agama. Anak-anak harus bisa belajar menghargai, tidak boleh saling mengejek. Kenapa sih agamanya seperti itu, ibadahnya seperti itu? Itu tidak boleh. Kita harus belajar saling menghargai setiap agama teman-teman kita, ya, baik di lingkungan sekolah maupun dengan ketika anak-anak berada di sekolah dengan teman-teman. Mungkin agama teman-teman kalian berbeda dengan agama kalian, kita harus saling menghargai. Yang kedua yaitu menghargai budaya setiap daerah, ya. Di Indonesia banyak budaya anak-anak, tariannya juga beraneka ragam. Nah, oleh sebab itu anak-anak juga harus belajar menghargai tarian budaya yang ada di negara Indonesia. Tidak boleh saling mengejek, ya. Dan yang terakhir yaitu menghargai setiap suku. Suku di Indonesia banyak loh anak-anak. Di Indonesia aja ada 300 lebih, ya, suku yang ada di Indonesia. Kalau dijumlahkan di seluruh dunia, Miss Novi lihat di berita, ya, dikatakan bahwa suku yang ada di seluruh dunia itu lebih dari 1000, ya, 1000. Nah, oleh sebab itu anak-anak, ketika anak-anak berada di lingkungan rumah, mungkin anak-anak bertemu dengan orang yang berbeda suku dengan kalian, kita juga harus saling menghargai. Ketika anak-anak juga berada di sekolah, anak-anak juga harus saling menghargai. Mungkin ada suku Batak, suku Jawa, suku Dayak, suku Cina, Korea, banyak. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh menghina setiap agama, budaya, dan suku. Tapi kita di sini diajarkan untuk bisa bersosialisasi, untuk saling menghargai. Demikian saja cerita tema sosial emosional kita, yaitu tentang bersosialisasi. Selamat melakukan dan mencoba ya anak-anak. Demikian saja cerita Miss Novi hari ini. Miss Novi mau pamit. Bye-bye.